Jadi ternyata di antara sebab-sebab anak-anak sekarang itu bandel, anak sekarang itu nakal, dibilanginnya susah, diajarin agamanya susah, keras hati lah pokoknya gitu ya. Ternyata di antara salah satu sebabnya setelah saya pikirkan, apalagi di era pandemi ini ya, tidak ada susyatin, tidak ada bimbingan perkawinan, sekalipun ada hanya sedikit saja. Saya kalau tanya sama pengantin-pengantin yang daftar ke KUA itu, saya tanya, Anda sudah siap menikah? Siap. Anda sudah siap memahami untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing? Siap. Terus pertanyaan di antara pertanyaan itu salah satunya adalah ujungnya, Anda tahu nggak niat berhubungan? Ternyata nggak tahu. Anda tahu doanya? Nggak tahu doanya. Makanya saya bilang, maka wajar saja kalau anak sekarang bandel-bandel. Karena nggak doa ya. Karena waktu melakukan orang tuanya nggak berdoa. Karena proses produksinya nggak berdoa, nggak ada niatnya, nggak ada adabnya. Oh, ini tugas Qobla wa ba'da. Ini tugas kepala PAUA ini ya. Ya langsung yakin nih ya. Iya, qobla dan ba'da. Kadang-kadang sekarang gitu kan, laki-laki itu kayak jangankan sebelumnya niatnya, sesudahnya main tinggal aja. Padahal ada doanya juga, padahal kan begitu. Langsung ninggalin isi tidur ya. Biasanya begitu tuh laki-laki. Nah itu kenapa anak-anak sekarang bandel-bandel. Iya, mungkin anak sekarang itu nakal-nakal. Saya kadang-kadang kalau ngeliat di TV itu ada anak membunuh ibunya, ada anak membunuh bapaknya, kan gitu ya. Ada ya banyak lah di TV itu ya, kadang-kadang ya Allah, ini kenapa nih, dunia ini kenapa, kan begitu pertanyaannya. Ternyata salah satu sebabnya dari awal itu proses baru nikahnya aja, baru nikah awal mereka menuju gerbang rumah tangga aja, mereka tuh nggak tahu tuh niat-niat begitu. Waduh. Ya artinya kan akhirnya seperti hanya setan yang sedang bergumul. Kan begitu. Setan kan seneng yang begitu-begitu. Iya. Makanya setan seneng di tempat kamar mandi. Karena kan ngeliat manusia pada bugil. Termasuk berhubungan. Itu dia juga ngedeketin. Karena kita tidak baca doa sehingga dia deket dong. Iya. Dan yang gak enak dia naruh saham juga. Astagfirullah. Maka saya selalu sampaikan, berarti kalau ada nilai-nilai syaitoniah dalam diri anak kita, jangan-jangan ya, itu bukan karena salah anaknya, orang tuanya nggak tahu niatnya bagaimana. Jadi karena kalau ngeliat majlis taklim ibu-ibu itu mereka, saya kadang-kadang suka ngikuti penyuluh lagi ada kegiatan pengajian, saya ngomong nggak berani tinggi-tinggi, nggak ngomong internalisasi. nggak ngomong internalisasi, tapi kemudian ketika kita tanya satu persatu bagaimana baca Qurannya, bagaimana dia masaknya, mereka masak dengan niat karena Allah, kan nilai pahala. Mereka mencuci pakaian suami dan anak-anaknya 10 kebaikan. Kan kira-kira begitu ya. Satu helai pakaian dinilai 10 kebaikan. Iya, kalau satu ember berapa? Satu ember berapa? Apalagi satu lemari kita turunin semua. Iya, artinya artinya Allah begitu murah gitu, bahwa untuk mencapai derajat takwa itu tidak harus berlevel kiai atau ustaz. Orang-orang awam pun bisa melakukannya dengan cara yang sederhana itu. Yang penting dia bisa menginterasikan itu sebagai ketakwaan. Coba kita berbagi, kita bersedekah. Ya sudah sih, nggak usah nungguin punya duit. Iya. Gitu kan. Itu justru salah satu orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Kan gitu, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Justru itu, ya itulah yang terjadi. Kita kadang-kadang suka menunggu. Saya mau pergi haji, nantilah. Gitu, Allah belum manggil, bahasanya gitu, belum dipanggil saya mah. Ya, dipanggil mati. Dipanggil Allah mati. Itu. Jadi sebetulnya internalisasi itu bagaimana kita menginternalisasi, menggabungkan nilai ketakwaan itu dalam kehidupan keseharian, dan itu disandarkan kepada Allah. Ketika disandarkan kepada Allah, semuanya akan bernilai ibadah. Dan apa-apa yang telah kita lakukan selama Ramadan itu terus dikontinukan setelah pasca Ramadan, sehingga kita menjadi puasa ulat ya. Nah, betul. Yang tadinya mungkin Ramadan kita menjijikkan, begitu dilihatnya kecil remeh gitu kan. Ketika masuk Ramadan menjadi kupu-kupu yang indah. Keluar Ramadan jadi kupu-kupu yang terbang indah. Jangan sampai kupu-kupu itu berubah lagi menjadi ulat ya kan setelah pasca Ramadan. Iya betul.